Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Kita bisa meninggalkan tidur kita, meninggalkan rumah kita, meninggalkan kesantaian kita untuk datang ke tempat ini, menyimak, belajar, untuk menambah derajat kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu adalah karunia Allah yang besar, yang terkadang sebagian orang itu tidak beranggapan itu nikmat. Kebanyakan manusia menganggap nikmat itu adalah uang, harta. Padahal nikmat teragung hamba adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika semua yang dikumpulkan manusia itu ditinggal, hanya amal yang akan dia bawa. Kalau bukan karena Allah, gak mungkin kita ada di tempat ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Subhanallah, kalau bicara sabar, banyak orang yang nggak mau kalau disuruh sabar. Kenapa? Karena dia beranggapan saya sudah sabar Ustaz, apa ada solusi lain selain sabar? Maka hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana seorang muslim yang memiliki tugas untuk menyampaikan agama Allah ini bersabar. Kita tahu ketika Allah berbincang kerugian manusia, Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali yang memiliki 4 kriteria. Yang pertama, illal ladzina amanu, mereka yang beriman dengan hati mereka, keyakinan yang berdasarkan ilmu. Yang kedua, wa amilus shalihat, ilmu yang dimiliki bukan hanya untuk hiasan, tapi diamalkan dengan raga mereka. Yang ketiga, watawasau bil haq, orang itu tidak mendiamkan kemungkaran terjadi. Orang itu tidak membiarkan ilmunya hanya untuk pribadi, tapi dia berusaha untuk menyampaikan kepada setiap orang yang dia jumpai, apalagi keluarga dan teman-teman dekatnya. Watawasau bil haq. Dan ternyata itu pun gak cukup, perlu watawasau bis sabr, diperlukan saling nasihat menasehatin dalam kesabaran. Tadi dikatakan mau bangun markas, mau bangun masjid, mungkin duitnya sisanya berapa? Kurang 1,8. Masya Allah, lebih banyak kurangnya daripada ya. Kudu sabar, ya harus sabar kita. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ketika beliau berbincang tentang kedudukan sabar,
Afwan, bukan Zadul Ma'ad, Madarijus Salikin. Dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau menceritakan tentang makomnya ibadah-ibadah tertentu. Ada makomnya kejujuran, ya, as-siddiqin, ya. Ada makomnya sabar. Beliau menyebutkan beberapa keutamaan sabar ini yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Kira-kira dari 16 sisi beliau sebut. Ana akan sebutkan beberapa dari. Yang pertama, karena Allah memerintahkan kita untuk sabar. Allah tuh suruh kita sabar. Jadi kalau disuruh, laksanakan perintah. Tapi kebanyakan manusia itu kalau disuruh bukan ngamalno, malah bertanya. Coba kita lihat, subhanallah, bagaimana sifat orang-orang yang beriman ketika Allah memerintahkan kepada mereka. Yang mereka katakan adalah waqalu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan kami mendengar dan kami taati. Di surah Al-Baqarah ayat 153. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, kalian itu minta tolonglah dalam menghadapi apa saja. Urusan agama, urusan dunia, urusan negara. Kata Allah, ista'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah dengan kesabaran dan melaksanakan sholat. Sabar itu artinya apa? Nahan diri. Menahan diri untuk tidak murka, untuk tidak melampiaskan emosi. Hati kita menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, lisan kita ditahan dari mengucapkan ungkapan-ungkapan yang tidak diridhai Allah Azza wa Jalla. Tubuh kita tidak mengganggu. Jadi sabar itu dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan. Ada orang yang teriak-teriak, mas sabar mas. Saya sabar. Kelihatan tidak sabar. Dia ngomong sabar, dia udah nggak sabar. Maka ingat, sabar itu hati nerimo. Karena sabar itu 3. Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, dan sabar terhadap takdir Allah. Kalau disuruh sama Allah, berat memang perintah Allah kadangkala, tapi kita harus terima. Mau tidak mau. Dilarang, wallahi jamaah, ketika orang dilarang untuk mengamalkan sesuatu, jiwanya itu mendorong dia untuk mengerjakan. Karena yang dilarang-larang itu biasanya disukai sama jiwa. Kenapa Nabi Adam alaihi salam kok sampai makan buah yang di surga itu? Apa sih masalahnya? Emangnya nggak ada buah yang lain di surga? Seperti yang terjadi di masa sekarang, ketika dikatakan ini haram, apa kata dia? Semuanya haram. Enggak semuanya haram. Apakah semua yang di surga haram? Enggak, cuma satu yang haram. Satu yang dilarang. Cuma nggak sabar Nabi Adam alaihissalam. Dan itu bah sifat manusia. Kita itu ketika dilarang jadi Allah. Kalau lagi dibagikan makanan, tolong yang warna putih jangan dibuka. Kasih kotak, kasih tahu yang warna putih jangan dibuka. Kira-kira langsung dibuka? Enggak, langsung dibuka. Oh, pada oleh Insya Allah. Itu manusia seperti itu. Jadi untuk menahan itu perlu kesabaran. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan bersabar ketika mendapatkan musibah. Apa yang harus dilakukan? Allah perintahkan, kalian punya masalah apa saja, minta tolongnya sama Pak Sabar. Seakan-akan dia itu
orang yang kita minta tolong sama dia jemaah. Bisobri. Maka kalau ada orang mengatakan, Ustaz tolong Ustaz, solusinya jangan sabar. Loh ya apa solusinya jangan sabar? Harus sabar, kudu sabar. Wassalah, dengan mendirikan sholat. Yang kedua, Allah melarang melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesabaran. Tergesa-gesa. Di surat Al-Ahqaf ayat 35, Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW. Nabi ini disuruh sabar. Kalau tadi keumuman orang-orang beriman, kalau ini khitabnya itu kepada Nabi SAW. Tapi untuk seluruh umatnya juga. Allah mengatakan kepada Nabi SAW, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Bersabarlah engkau seperti bersabarnya ulul azmi minar rusul. Siapa ulul azmi jemaah? Nabi Nuh. Berapa tahun berdakwah Nabi Nuh? 950 tahun berdakwah jemaah, bukan umurnya. Artinya masa dakwah beliau itu alaihi salam 950 tahun. Berapa orang yang beriman? 80. Hanya 80 orang. Allah mengatakan wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah beriman kepada Nabi Nuh itu atau dengan Nabi Nuh kecuali sedikit. Sabar engkau. Allah perintahkan kepada Nabi SAW yang menghadapi kaumnya yang begitu radikal kaumnya. Bahkan mereka menggunakan yang awalnya hanya verbal, cacian-cacian itu berubah dengan ragam mereka. Bahkan mereka ingin membunuh Rasulullah SAW. Apa kata Allah? Kau sabar seperti sabarnya Nabi Nuh. Kau sabar seperti sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena dakwah beliau dilemparkan ke api, mau dibakar sama kaumnya. Bukan mau dibakar, bahkan sudah dibakar sama kaumnya. Diusir sama bapaknya. Sabar seperti sabarnya Nabi Musa alaihissalam. Berapa tahun Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Yang dihadapin itu pembunuh berdarah dingin. Penguasa yang ditaati oleh tentaranya. Sehingga kita lihat cerita akhir Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Mesir. Nggak bisa dihadapin. Fir'aun nggak bisa dihadapin. Kita sudah berdakwah, memang kayaknya solusinya harus meninggalkan Mesir. Dan atas perintah Allah, Nabi Musa meninggalkan Mesir. Sabar seperti sabarnya Nabi Isa alaihissalam. Gimana Nabi Isa hidup tidak memiliki bapak? Celaan-celaan dari Yahudi, anak zina, anak apa? Diusir di sana, diusir. Sabar. Wala tasta'jil lahum, jangan terburu-buru. Ingin orang langsung masuk Islam semuanya, beriman semuanya, taat semuanya. Enggak, sabar. Memang kudu sabar menghadapi manusia. Yang ketiga, Allah memuji orang-orang yang bersabar. Kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 177, ketika Allah berbicara tentang albir, walakinnal birra man amana billah, sampai Allah sebutkan sifat atau kriteria orang-orang baik itu. Salah satunya kata Allah, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang baik itu yang menepati janji mereka kalau mereka berjanji. Akad-akad mereka tepati. Amanah mereka tunaikan. Was-sabirin fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Dan mereka adalah orang-orang yang bersabar. Allah memuji ini orang-orang yang bersabar. Kapan? Mereka bersabar ketika kelaparan, ketika penyakit, ketika dalam peperangan.
Kata Allah, ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka lah orang-orang yang benar keimanannya, bukan pura-pura beriman. Banyak di antara kita itu yang kelihatannya beriman, Kapan akan nampak? Kalau ada ujian. Oh, fulan ternyata golek enak itu, kongkon sumbangan masjid. Aduh. Jadi ketika ada kotak amal lewat itu, astagfirullah, langsung lewat. Mau astagfirullah, langsung lewat. Iya. Orang itu sabar. Dan mengeluarkan harta ini butuh kesabaran. Sampai Talha bin Ubaidillah, dia itu ditanya, kamu kok baik banget sih? Kok dermawan kamu? Gampang bantu sana, bantu sini, bantu sini. Apa katanya Talha? Inna la najidu ma yajiduhul bukhala fi nufusim. Kita nih dalam jiwa kita sama merasakan apa yang dirasakan orang pelit dalam harta mereka. Sama. Karena kecintaan kita semua sama harta sama, jemaah. Apa kata Talha? Walakinnana natasabbar. Tapi kita iki kudu sabar. Mau ya apa? Ya disabar-sabarin. Dan pujian buat orang sabar dalam Al-Quran ini banyak sekali, jemaah. Kemudian yang keempat, Allah telah menjanjikan cintanya buat orang-orang yang sabar. Akan dicintai sama Allah SWT. Di surat Ali Imran ayat 146 Allah mengatakan, wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Yang kelima, Allah juga menjanjikan kepada mereka bahwa Allah akan bersama orang-orang yang sabar, akan membantu orang-orang yang sabar, akan mengawasin orang-orang yang sabar. Ini kebersamaan khusus, jemaah. Allah bersama semua makhluknya. Allah berada di atas sana, tapi dia bersama semua makhluknya, mengawasin mereka, dengan ilmunya mengetahui apa yang mereka kerjakan. Tapi Allah memiliki kebersamaan khusus dengan orang-orang yang sabar. Di surah Al-Baqarah ayat 249 Allah mengatakan, wallahu ma'as sabirin. Allah tuh bersama orang-orang bersabar. Kalau semua manusia di muka bumi ini membenci kita, kalau semua warga yang di sekitar kita memusuhin kita, asalkan Allah cinta sama antum dan antum bersama Allah, selesai urusannya. Apa yang antum perlukan dengan cinta makhluk? Apa yang kita butuhkan dengan kebersamaan makhluk, di mana mereka banyak berkhianat kepada kita? Makanya kebersamaan Allah, wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar, jemaah. Ada seorang yang mengatakan, mungkin ketika dia berdoa, mengatakan kepada Allah, laitaka tahlu wal hayatu mariratun walaitaka tarda wal anamu ghidabu. Ya Allah, kalau engkau manis sama aku ya Allah, dan hidup ini pahit, aku gak peduli ya Allah. Ya Allah, andai kata engkau ridha sama aku dan semua manusia itu memusuhiku, benci kepadaku, aku gak peduli sama mereka. Laital ladzi baini wa bainaka amiru wa baini wa bainal alamin kharabu. Ya Allah, andai kata hubunganku sama engkau itu makmur ya Allah, penuh dengan kebaikan, dan hubunganku dengan seluruh manusia itu rusak, aku gak peduli ya Allah. Idza sahha minkal wud fal kullu hayyin wa kullu alladhi fawqa turabi turabu. Ya Allah, kalau cintamu benar ya Allah, semuanya jadi ringan, mudah. Karena semua yang di muka bumi adalah tanah dan akan balik jadi tanah. Tuh jemaah, ketika kita tahu dengan keutamaan sabar. Kemudian yang keenam, Allah memberikan informasi
kepada kita bahwa kesabaran itu lebih baik buat orang-orang yang sabar tadi daripada kalau solusi itu datang. Kita kan selalu menunggu solusi. Kita berpikir kalau ada solusi insya Allah selesai. Padahal kesabaran antum lebih baik dari itu. Masa penantian solusi datang itu, wallah, itu akan menjadi pahala yang besar buat antum. Ketika solusinya datang, antum nggak sabar lagi udah. Alhamdulillah, bismillah. Padahal selama 6 tahun antum sabar umpamanya, itu lebih baik daripada solusi datang tuh jamaah. Tapi kadang-kala kita lupa dengan faedah dan keutamaan sabar ini jamaah. Allah mengatakan wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wala in sabartum lahuwa khairus sabirin. Kalau kalian memberikan hukuman kepada orang-orang yang melakukan kezaliman kepada kalian, maka berilah hukuman yang setara sama mereka. Tapi kalau kalian sabar, itu lebih baik kesabaran kalian. Nahan diri itu lebih baik daripada tadi. Ada orang melakukan kesalahan, kita hukum, kita kan biasanya puas ya mah. Oh, wis marius. Padahal kesabaran antum itu lebih baik ketika kita tidak membalas. Ahibati fillah, yang ketujuh, Allah mewajibkan balasan buat orang-orang yang sabar itu yang lebih baik daripada amalan mereka. Biasanya kan balasan 1 dibalas jadi 10 jadi 700 kali lipat. Ini Allah akan memberikan yang terbaik buat mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nahl ayat 96, kata Allah, walanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami benar-benar akan memberikan balasan buat orang-orang yang sabar, pahala buat mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Barakallahu fikum. Itu beberapa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kemudian jamaah, yang namanya ujian buat kita dalam kehidupan ini nggak akan pernah selesai. Makanya kalau bicara kudu sabar, sampai kapan Ustaz sabar? Ya sampai mati. Nggak ada berhentinya sabar itu. Dalam berdakwah Ustaz sabar terus, iya. Khususnya dalam berdakwah. Karena mau tidak mau orang yang menyampaikan kebenaran itu, dia menentang kondisi yang ada. Manusia itu ada 2. Orang baik itu ada 2. Ada soleh, ada muslih. Soleh itu orang baik. Ini ada orang baik plus orang soleh dan orang yang memperbaiki orang lain. Dia bukan hanya mau baik di dirinya, tapi dia ingin orang lain juga baik. Allah menceritakan bagaimana Luqman berwasiat kepada anaknya. Dia mengatakan kepada putranya di surat Luqman ayat 17, ya bunayya aqimis shalah. Wahai ananda, dirikan sholat. Yalah, kita semua sholat, alhamdulillah. Apakah cukup sholat? Nggak cukup. Ada perintah lainnya. Sebagaimana di surat Al-Asr tadi. Apakah cukup amanu wa amilu sholihat? Enggak. Ada perintah lain, yaitu bagaimana mengajak orang lain. Maka Luqman berpesan kepada anaknya, aqimis sholat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Kata Luqman, nak, kamu dirikan sholat, nak. Kemudian perintahkan kepada kebaikan. Ini anak-anak kita jemaah yang mungkin kuliah, jangan cuma dikasih wasiat, nak jaga sholatnya nak ya. Nggak cukup. Yang penting kamu sholat, alhamdulillah bapak udah seneng. Nggak cukup. Nak jaga sholatmu, ajak teman-temanmu sholat. Jadikan dia sebagai orang yang ingin merubah kondisi, bukan mengikuti kondisi yang ada. Kebanyakan anak-anak yang di kos-kosan itu ikut lingkungannya, mah.
Lingkungannya nggak sholat, ya dia nggak sholat. Lingkungannya sholat, insya Allah dia sholat. Tapi perintah Luqman, nak kamu itu dirikan sholat dan ajak orang lain untuk sholat, untuk berbuat baik. Wa'mur bil ma'ruf. Lihat kemungkaran, jangan mengatakan, oh bukan urusanku, urusanmu itu. Karena mukmin ketika melihat kemungkaran itu berarti urusan dia. Jangan sampai mengatakan, udah nggak usah ngurusin orang lain. Nggak ada orang lain, kamu saudaraku. Kalau kamu keluar dari Islam ya orang lain, tapi kamu masih saudaraku. Berarti saya punya tanggung jawab kepadamu. Ini perasaan ini harus ditumbuhkan jemaah. Kemudian Luqman mengatakan, wasbir nak, sabar nak. Kamu kalau sudah seperti itu, kamu harus sabar. Alama asobak, sabar atas apa yang menimpa dirimu. Karena engkau akan ditimpa dengan perkara-perkara yang kamu tidak menyukainya. Dan terbukti orang-orang yang berdakwah terbukti dimusuhi sama kaumnya. Kemudian di surat Ali Imran ayat 142 Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Ini jemaah, kita ini kadang kala ya beramal kayaknya anak masuk surga. Ya kita berharap masuk surga, tapi kita juga takut tidak neraka. Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sedangkan Allah belum tahu, maksudnya belum nampak nih dari kalian. Allah tahu dengan kondisi kita jemaah, dengan apa yang terjadi, bagaimana kerja Allah udah tahu. Tapi di sini ditunjukkan bagaimana engkau belum nampak dari kalian. Siapa orang-orang yang berjuang dan siapa orang-orang yang sabar di antara kalian. Artinya Allah memberikan ujian itu supaya kelihatan. Tadi Anda katakan, kita ini kalau diajak seneng-seneng jamaah, semuanya mau. Siapa yang nggak mau diajak makan bersama? Mas, insya Allah nanti makan bareng, gulai sama sate, alhamdulillah. Kita potong 4 kambing. Oh siap. Coba dirubah pengumumannya. Ya jamaah, insya Allah nanti kita jam 8 mau kerja bakti ya, mau bersih-bersih selokan ini itu. Banyak alasan jemaah. Aduh ini itu macam-macam, akan nampak. Makanya ujian-ujian itu satu hal yang pasti Allah berikan agar nampak hakikat manusia, jati diri kita. Antum itu siapa sih sebenarnya? Antum lihat ketika turun perintah untuk berpindah kiblat, sebagian ada yang murtad. Kok bisa? Karena mereka kiblat kok pindah-pindah, kemarin sana, sekarang ke sini. Ini agama apa ini? Sebagian murtad. Ketika turun perintah berjuang di jalan Allah, sebagian orang nggak ikut. Perang Uhud, bayangkan perang Uhud. Itu umat Islam hendak menghadapi 3.000 tentara. Pasukan umat Islam 1.000 orang. Di tengah jalan yang 300 mulai pulang. Tinggal 700 orang. Kelihatan mana yang sabar, mana yang mau berjuang, dan mana yang pura-pura beriman. Kemudian kalau kita bicara konsekuensi dari kesabaran ini, supaya kita bisa mengukur kita ini udah sabar apa belum. Dengan tuntutan-tuntutan kesabaran itu kita bisa mengukur diri kita. Para ulama menjelaskan hal itu. Di antaranya yang mereka jelaskan, orang yang sabar itu tidak akan balas dendam untuk dirinya sendiri. Itu orang sabar. Khususnya dalam berdakwah nih ya. Dia nggak mungkin balas dendam untuk dirinya. Kalau dia dicela, dia caci maki, nggak ada urusan buat dia. Karena dia sedang tidak mengikuti nafsunya. Para ulama menjelaskan tentang bagian-bagian manusia dalam bersabar ini. Yang paling tinggi adalah yang seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mereka itu bersabar diganggu oleh kaumnya dengan lisan, dengan tangan,
Tapi ketika mereka harus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka berjuang bukan untuk balas dendam untuk diri mereka sendiri, untuk Allah Azza wa Jalla. Ketika Nabi SAW perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, apakah tujuan mereka adalah nafsu mereka? Bukan. Karena Allah perintahkan. Dan ini untuk melaksanakan apa yang ditugaskan kepada seorang muslim. Itu yang tertinggi jemaah. Ketika kita bisa melakukan itu, banyak di antara kita yang bercampur haknya Allah dengan hak dirinya. Seakan-akan dia membela agama Allah, padahal sedang membela dirinya, sedang membela kelompoknya, sedang membela partainya. Maka hati-hati. Yang tertinggi ketika dia tidak balas dendam untuk dirinya sendiri. Orang mau ngomong apa tentang ana terserahlah. Yang penting jangan sampai mencela agama Allah ini. Dan kita harus marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi fi syai'in qat. Enggak pernah Nabi alaihi salatu wasallam itu mau balas dendam dalam urusan dirinya. Beliau dikatakan pendusta, dikatakan penyihir, dikatakan dukun, dikatakan orang gila, wong edan, macam-macam ucapan itu disematkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, nggak pernah beliau balas dendam untuk dirinya sendiri. Illa an tuntahak hurmatullah fayantaqimu biha lillah. Kecuali kalau sudah urusan agama Allah yang dicela, maka tatkala itu beliau bangkit untuk membela agama Allah, untuk membela Allah, bukan dirinya sendiri. Maka coba kita lihat, Muslim itu marah, iya juga marah, tapi bukan untuk memuaskan nafsunya. Ada orang yang marah untuk melampiaskan emosi dia. Enggak cuma Muslim itu melampiaskan amarahnya karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari menceritakan bagaimana aplikasi dari kesabaran beliau dicela, dimaki oleh orang-orang itu tanpa beliau balas dendam. Beliau pernah mengatakan, ala ta'jabun kaifa yasrifullahu anni syatma Quraisy wa la'nahum. Kalian apa enggak takjub, kalian apa enggak heran bagaimana Allah Azza wa Jal memalingkan celaan-celaan, kutukan-kutukan, makian-makian orang Quraisy kepadaku, Allah palingkan dari aku. Gimana coba? Orang-orang Quraisy itu yashtimuna mudhammaman, yang mereka cela itu orang yang hina. Wa yal'anuna mudhammaman, yang mereka cela itu orang yang hina. Penyihir, dukun, itu orang yang hina semua. Wa ana Muhammadun, kata Nabi SAW, sedangkan aku itu namanya Muhammad. Apa artinya Muhammad? Yang terpuji. Jadi mereka mencela orang yang tercela. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW artinya apa? Muhammad. Jadi ada mudhammam, ada Muhammad. Yang mereka cela itu mudhammam, sedangkan aku Muhammad. Itu kata Nabi SAW. Jamaah, ada perbedaan yang tipis sekali dalam urusan menegakkan agama Allah ini. Ketika kita dicela dan celaan itu mengandung unsur penghinaan kepada agama, kita ikut dicela, tapi celaan itu kepada salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Umpamanya antum jalan lewat, langsung orang kata, kambingnya mau lewat, kambingnya mau lewat, karena jenggotan dibilang kambingnya mau lewat. Sekarang pertanyaannya, antum ketika membela diri itu karena sunnah Nabi Muhammad SAW atau karena antum yang dicela?
Oh, sunnah Nabi Ustaz. Insyaallah. Mungkin lisannya kayak gitu, padahal hatinya sakit hati dibilang kambing. Abdullah bin Mas'ud. Nih, supaya kita lihat. Jangan sampai kita merasa sudah baik padahal kita tercela. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan satu peristiwa yang dia lihat di Mekah. Dia katakan, kana yusalli 'indal bait. Kana Rasulullah SAW yusalli 'indal bait. Nabi alaihi salatu wasallam salat di sisi Ka'bah di sana. Kemudian wa Abu Jahal wa ashabuhu julus. Ada Abu Jahal bersama kroni-kroninya sedang duduk di sana. Karena mereka orang-orang kafir Quraisy itu punya majelis musyawarah yang di dekat Ka'bah sana. Mereka duduk di sana, makan, minum, melihat orang-orang sedang ibadah di dekat Ka'bah sana. Tahu-tahu salah seorang di antara mereka mengatakan, ayyukum yaji'u bisana jazuri bani fulan wa fayada'uhu ala dhahri Muhammadin idza sajad. Siapa di antara kalian yang mau mengambil tuh ari-arinya onta yang baru dipotong di tempatnya fulan, atau onta yang baru melahirkan, itu ambillah, ditaruh di punggungnya Muhammad ketika sujud. Satu orang di antara mereka langsung berdiri. Disebutkan dia Uqbah bin Abi Mu'aid. Dia bawa dengan penuh darah dan kotoran. Ketika Nabi SAW sujud, langsung ditaruh di punggungnya, di antara dua baina katifai, di dekat kepalanya sini jemaah. Ketika Nabi SAW sedang sujud. Wa ana andur. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dan aku melihat. Abdullah bin Mas'ud ini orangnya kurus, kecil jemaah, dan bukan orang terpandang. Dia selalu dihinakan. Kata Abdullah bin Mas'ud, wa ana andur la ughni syai'an law kana li mana. Aku nggak bisa berbuat apa-apa ketika itu. Nggak bisa. Dia nggak punya kekuasaan sama sekali, nggak punya kekuatan. Qala faja'alu yadhakun wa yamilu ba'duhum ala ba'd. Itu orang-orang kafir Quraisy ini ketawa-ketawa sampai miring-miring jemaah. Katanya Abdullah bin Mas'ud, melihat pemandangan itu, darah dan kotoran di pundak Nabi alaihi salatu wasallam, mereka ketawa-ketawa terbahak-bahak. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajid la yarfa' ra'sah. Nabi alaihi wasallam sujud tidak mengangkat karena berat itu. Nabi yang angkat kepalanya. Hatta ja'at Fatimah, sampai datang putrinya Fatimah. Datang Fatimah mendorong itu yang namanya ari-ari onta itu. Lalu Rasulullah SAW mengangkat kepalanya. Kemudian beliau berdoa, Allahumma alaika bi Abi Jahal, wa alaika bi Utbah bin Rabi'ah, wa Syaibah bin Rabi'ah, wal Walid bin Rabi'ah, wa Umayyah bin Khalaf, wa Uqbah bin Abi Mu'aid. Kemudian disebut yang keenam, perawi hadisnya nggak ingat yang ketujuh itu siapa. Setelah 6 dia sebutkan yang ketujuh, nggak tahu siapa yang ketujuh. Nabi sebutkan, ya Allah, tuh engkau selesaikan urusannya Abu Jahal. Kau berikan hukuman kepada Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Rabi'ah. Katanya Abdullah bin Mas'ud, fawalladhi nafsi biyadihi laqad ra'aitu alladhina adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar'a fil qalib Badr. Aku melihat orang-orang yang disebut sama Nabi Muhammad SAW semuanya tewas pada waktu perang Badar, dan mereka dimasukkan ke sumur Badar. Tapi antum bisa lihat jawaban Allah itu nggak langsung. Ini belum hijrah. Jawabannya itu setelah hijrah pada tahun kedua Hijriah. Berarti kan kudu sabar. Antum mengatakan, ini anak sudah doa kok kayaknya belum turun azab ya buat orang-orang zalim. Karena kalau ada orang yang seperti itu jemaah, nggak boleh tergesa-gesa. Harus sabar. Qala Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud mengatakan, Nabi sekarang ketika berdoa itu karena agama Allah atau karena dirinya yang disakiti. Tipis jemaah.
Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Qala Ibnu Mas'ud, lam arahu da'a alaihim illa yauma idzin. Aku tuh nggak pernah melihat Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan keburukan buat orang-orang musyrikin kecuali hari itu. Hari itu saja. Wa inna mastahaqqud du'a hina idzin lamma aqdamu alaihi min al-istighfaf bihi hal ibadati rabbih. Ini Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan, kenapa mereka pantas mendapatkan doa itu pada hari itu? Karena mereka sudah meremehkan, menistakan, menghinakan Nabi SAW dalam kondisi Nabi sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini masalah ibadah kepada Allah sebenarnya, bukan karena diri. Karena terbukti Nabi dicela macam-macam, Nabi sabar. Nabi pernah mau dicekik sama mereka, mau dibunuh, Nabi sabar. Gak pernah mendoakan keburukan buat mereka. Tapi hari itu karena ini kondisinya dalam kondisi ibadah, sujud beribadah kepada Allah, gak bisa didiamkan ini. Jadi itu yang pertama yang perlu diperhatikan buat orang-orang yang sabar. Yang kedua jamaah, jangan tergesa-gesa untuk memetik buah dari dakwah kita. Ada orang yang tadi kepingin semua orang langsung beriman, ya. Semua orang langsung baik. Ya kita ingin wajar, tapi kan harus sabar menghadapi semua itu. Manusia ini memiliki sifat terburu-buru. Di surat Al-Isra ayat 11 Allah mengatakan, wa kanal insanu ajula. Manusia itu terburu-buru. Sampai disebutkan beberapa riwayat tentang Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam ditiupkan ruh kepada dirinya, ruh itu mengalir di kepala, badan dan tangannya. Nabi Adam itu mau berdiri, padahal ruhnya belum sampai ke kakinya. Itu tergesa-gesa. Jadi itu sifat dasar manusia. Yang itu merupakan ujian dari Allah bagaimana kita menahan diri kita. Allah mengatakan di surat Yunus ayat 99, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Kalau Allah berkehendak, Allah itu bisa jadikan semua yang di muka bumi ini beriman, bisa. Bukan hanya di Indonesia, semua yang di muka bumi, bukan hanya di kota Mekah. Ini Allah mengatakan kepada Nabi SAW, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Apakah engkau hendak memaksa manusia agar mereka semua jadi orang beriman? Itu karena Rasulullah SAW begitu semangatnya berdakwah. Beliau itu bersedih kalau melihat orang gak dapat hidayah. Ya Allah, kesian fulan ya. Beliau terus ingin menyampaikan agama Allah ini. Iya, itu sifat yang mulia. Tapi kita juga harus sabar. Tenang, mungkin gak sekarang buahnya. Mungkin bukan kita yang merasakan. Mamanya tadi ingin bangun markas di sini, Islamic Center atau apa. Mungkin nggak terjadi di masa kita. Mungkin di anak-anak kita. Mungkin di akhir hayat kita. Ahibati fillah, Ammar bin Yasir mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, dia mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ma'ahu illa khamsatu a'budin wa imra'atan wa Abu Bakar. Aku melihat, kata Ammar bin Yasir, Rasulullah SAW itu nggak ada yang bersama dia itu kecuali 5 budak, 2 perempuan dan Abu Bakar. 5, 2, 1, 8 orang cuma jamaah bersama Rasul SAW. Makanya pernah para sahabat itu mengeluh kepada Nabi SAW. Ceritanya Khabbab bin Arad, sahabat Nabi yang dibakar punggungnya, jemaah. Dibakar di atas api sampai apinya mati karena kering punggungnya. Khabbab bin Arad, dia bercerita, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah mengadu kepada Nabi SAW. Wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Nabi alaihi salatu wasallam sedang tiduran, istirahat santai di bawah naungan Ka'bah itu, pakai bajunya jemaah. Bajunya ditumpuk.
buat sandarannya istirahat. Ini pertanda Ka'bah masih sepi ya, Pak. Jadi ada Ka'bah, lihat naungannya, istirahat di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang antum mau tiduran di sana, insyaallah. Kondisi benar-benar sepi, sunyi, senyap Ka'bah itu. Faqulna, lalu kita mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ala tastansir lana, Rasul, apa engkau nggak minta tolong sama Allah buat kita? Ala tad'u lana, apa engkau nggak mau berdoa minta sama Allah buat kita nih? Artinya udah nggak sabar mereka melihat kondisi mereka. Lalu Rasul SAW berkata kepada mereka, beliau menghadapi mereka, beliau duduk. Kata beliau, qad kana man kana qablakum, qad kana man qablakum. Kalian tahu orang-orang sebelum kalian, yu'khadhur rajul fayuhfaru lahu fil ard. Orang itu ditangkap sama orang-orang penguasa-penguasa sebelum kalian, lalu digalikan bumi, digalikan tanah. Fayuj'al fi, orang ini lalu dimasukkan ke galian tanah itu. Kemudian diuruk kepalanya, mungkin keluar ke atas, kemudian digergaji kepalanya jamaah. Dalam kondisi hidup sampai terbelah jadi dua. Wa yumsyatu bi amsyatil hadid. Sebagian di antara mereka itu disisir dengan sisir dari besi. Antum kalau dengar cerita bagaimana orang-orang Nasoro dulu ya. Na'udzubillah min dzalik. Umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa alaihissalam disisir dengan sisir dari besi sampai tulangnya terkelupas dari sampai dagingnya terkelupas dari tulangnya. Apa kata Nabi SAW? Fama yasudduhu dzalika an dini. Dan itu tidak membuat mereka keluar dari agama mereka. Enggak. Mereka tetap mengamalkan agama mereka. Wallahi la yutimmanna hadzal amr. Demi Allah, Allah akan menyempurnakan agama ini. Hatta yasirar raqib min Son'a ila Hadramut. Sampai nanti ada orang yang berangkat dari Son'a ke Hadramut, menempuh perjalanan yang jauh jamaah. La yakhafu illallah wa dhi'ba ala ghanami. Mereka tidak takut kecuali kepada Allah Azza wa Jalla, dan yang mereka khawatirkan mungkin dhi'ib, serigala yang mungkin bisa memakan kambing-kambing mereka. Lalu apa kata Nabi SAW? Walakinnakum tasta'jilun. Tapi kalian adalah orang-orang yang terburu-buru. Baik jamaah rahimakumullah, jadi konsekuensi orang sabar itu jangan terburu-buru. Yang ketiga, mungkin ini yang terakhir jamaah, lanjutkan dakwah ini, lanjutkan perjuangan ini, jangan berhenti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang kondisi seorang nabi. Beliau mengatakan, ini ceritanya Abdullah bin Mas'ud lagi. Abdullah bin Mas'ud bercerita, ka'anni anzuru ila Nabi SAW. Seakan aku melihat Nabi alaihi salatu wassalam. Yahki nabiyan minal anbiya, bercerita tentang salah satu nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Barabahu qaumuh, dipukulin sama kaumnya. Nabi dipukulin sama kaumnya. Fa'admauhu, sampai darah itu keluar dari wajahnya. Orang kalau mau mukul mesti kepala, mesti wajah yang dipukul. Itu berdarah-darah wajah. Wa huwa yamsahud dam an wajhi. Nabi itu mengusap darah dari wajahnya sambil berkata, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku ya Allah, sesungguhnya mereka nggak ngerti ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Bukan akhirnya sudah selesai adab mereka semua, nggak sabar mereka.
Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berangkat ke Taif, beliau berdakwah di Taif jamaah, menjumpain tokoh-tokoh orang Taif. Ternyata tokoh-tokoh itu menolak dakwahnya. Nabi mengatakan, kalau kalian menolak dakwahku, biarkan aku berdakwah ke orang-orang, jangan dikasih tahu mereka. Tapi ternyata mereka membongkar. Insya Allah jamaah, anak kayaknya mau ngadep ke sana jamaah, karena udah kepanasan. Tambah panas jamaah. Masya Allah. Baik. Kayaknya memang suruh berhenti Ustaz. Rasulullah SAW bayangkan, beliau dakwah kepada tokoh ditolak, dakwah kepada rakyat biasa, ternyata rakyat biasa sudah diprovokasi sama tokoh-tokoh masyarakat ini, sehingga mereka malah berdiri dua soft, melemparin Nabi SAW dengan batu sampai berdarah-darah kaki Nabi SAW. Kok bukan kepalanya yang berdarah-darah? Itu yang namanya Zaid bin Harithah melindungi Nabi SAW. Selesai, beliau meninggalkan Taif. Di tengah jalan menuju ke Mekah, datang malaikat Jibril. Dipanggil sama malaikat Jibril. Innallaha qad sami'a qawla qaumika laka. Muhammad, Allah sudah mendengar Sallallahu Alaihi Wasallam ucapan kaummu kepadamu. Wa ma raddu alaik, bagaimana sikap dan jawaban mereka. Qad ba'atsallahu ilaika malakal jibal lita'murahu bima syi'ta fihim. Allah sudah mengutus malaikat pengurus gunung-gunung ini. Ada malaikat yang tugasnya ngurusin gunung. Engkau suruh dia apa perintahmu, dia akan kerjakan dalam urusan sama orang-orang kafir. Fanadani malakul jibal, kata Nabi SAW, aku dipanggil sama malaikat penjaga gunung itu. Fasallama alayya, dia mengucapkan salam kepadaku, lalu berkata, ya Muhammad, faqala dzalika fima syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabain. Muhammad, kalau engkau berkehendak, tuh dua gunung aku akan cabut dan aku akan timpakan kepada penduduk Mekah atau kepada penduduk Taif. Dua gunung itu disebutkan gunung yang ada di Mekah, Jabal Abi Qubais dan Jabal Qu'an. Kalau kau mau berkehendak, mau, aku cabut, aku timpakan kepada mereka. Selesai sudah. Faqala Nabi SAW, dakwah ini harus dilanjutkan. Nggak boleh kita tergesa-gesa. Beliau mengatakan, bal arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wahdahu la yusyrik bihi syai'an. Aku malahan berharap Allah akan keluarkan dari sulbi-sulbi mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan sedikit. Kita biasanya kalau sakit hati sama orang itu, sakit hati sama rumahnya, sama anak keturunannya, ribut, putus hubungan sama mereka. Ini Rasul SAW, orang-orang tua mereka memang mendakwain orang tua susah. Yang beriman itu rata-rata anak muda. Antum lihat, pengikut Nabi rata-rata anak muda, yang tua bisa dihitung. Kapan yang tua masuk Islam? Kebanyakan yang tua masuk Islam ketika Islam sudah jaya. Bapaknya Abu Bakar kapan masuk Islam? Ketika penaklukan kota Mekah. Abu Bakarnya udah masuk Islam duluan. Sebagian bapaknya para sahabat sama. Abdullah bin Amr bin As masuk Islam dulu daripada bapaknya. Dia udah masuk Islam, bapaknya belum. Rata-rata seperti itu. Maka memang kalau mungkin yang tua tidak bisa diharapkan, kita harapkan anak-anaknya yang muda-muda. Ini yang tua, ini yang anu, Masya Allah. Taib jamaah, ana sebenarnya ingin melanjutkan, tapi karena sudah panas, mungkin itu yang bisa ana sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jal, kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri anak pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad